Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kalian bahwa di bulan Sya'ban, di bulan yang kita jalani pada hari ini, itu merupakan bulan di mana pernah terjadi peristiwa yang sangat besar dan sangat dinanti-nanti oleh Rasulullah pada waktu itu, yakni peristiwa pemindahan kiblat dari Baitul Maqdis di Palestina ke Ka'bah di Mekah. Nah, Rasulullah SAW sangat menantikan peristiwa ini. Setiap hari beliau itu memandang dan mengadahkan wajah beliau ke langit menanti wahyu sampai Allah SWT mewujudkan harapan beliau. Dan Allah pun mengabulkan permintaan Rasulullah tersebut dan sangat menyenangkan hati Rasulullah dengan disertai turunnya firman Allah pada waktu itu di saat bersamaan turun Al-Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144 yang artinya, sungguh kami sering melihat mukamu mengadah ke langit, maka niscaya kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Quran surah Al-Baqarah ayat ke-144. Dan sungguh ini benar-benar telah terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian selanjutnya tentang keutamaan di bulan Sya'ban, ini juga pernah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam musnadnya, di mana Aisyah radhiyallahu anha berkata, pada suatu malam Rasulullah SAW berdiri melakukan salat dan beliau memperlama sujudnya sehingga aku mengira bahwa beliau telah meninggal dunia. Tak kala aku melihat hal yang demikian itu, maka aku pun berdiri, lalu aku gerakan ibu jari beliau dan jari itu bergerak. Lalu aku kembali ke tempatku dan aku mendengar beliau mengucapkan kalimat di dalam sujudnya, yang mana kalimat itu berbunyi, aku berlindung dengan maafmu dari siksamu, dan aku berlindung dengan kerelaanmu dari murkamu, dan aku berlindung dengan engkau dari siksa engkau, dan tidak dapat menghitung sanjungan atasmu sebagaimana engkau menyanjung atas dirimu. Nah, setelah selesai dari salat tersebut, Rasulullah pun bersabda kepada Aisyah, ini adalah malam nisfu Sya'ban. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla berkenan melihat kepada para hambanya pada malam nisfu Sya'ban ini, kemudian mengampunkan bagi orang-orang yang meminta ampun, memberi rahmat kepada orang-orang yang mengharap rahmat, dan mengakhiri ahli dendam seperti keadaan mereka pada semula. Selain itu ada juga beberapa cerita yang menunjukkan dan membuktikan betapa agungnya malam nisfu Sya'ban ini, yakni sebagaimana yang pernah diceritakan oleh salah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Abdullah Al-Zahidi. Nah, beliau ini berkata, kawan saya Abu Habsin Al-Kabir telah meninggal dunia, maka saya pun menyolatinya dan saya tidak pernah mengunjungi kuburnya lagi itu selama 8 bulan lamanya. Kemudian saya bermaksud menengok kuburnya, ada terbesit niatlah di dalam hati, dan ketika saya tidur di malam hari, saya bermimpi melihatnya, mukanya itu terlihat sangat pucat. Saya pun memberi salam kepadanya dan dia tidak membalasnya. Kemudian saya bertanya kepadanya, Subhanallah, mengapa engkau tidak menjawab salam saya? Kemudian dia pun menyahut bahwa salam itu adalah ibadah, sedangkan kami sekalian yang telah meninggal ini sudah terputus dari segala ibadah, jawabnya. Lalu mengapa saya melihat wajahmu berubah? Padahal sungguh engkau dulu adalah orang yang mempunyai wajah yang bagus. Dia pun menjawab, ketika saya dibaringkan di dalam kubur, maka telah datang satu malaikat dan duduk di sebelah kepala saya dan berkata, hai si tua yang jahat. Lalu dia pun menghitung semua dosa-dosa saya dan semua perbuatan saya yang jahat-jahat. Bahkan dia pun memukul saya dengan sebatang kayu sehingga badan saya terbakar. Bukan hanya itu saja, kubur pun berkata kepada saya, apakah engkau tidak malu kepada Tuhanku? Lalu kubur pun menghimpit saya dengan himpitan yang kuat sekali sehingga tulang-tulang rusuknya itu menjadi bertebaran dan sendi-sendinya menjadi terpisah-pisah. Siksaan itu berlangsung sampai malam pertama di bulan Sya'ban. Nah, waktu itu ada suara mengundang dari atas langit kepada saya. Suara itu berkata, hai malaikat, angkatlah batang kayumu dan siksamu daripadanya, karena sesungguhnya dia ini pernah menghidupkan 1 malam dari bulan Sya'ban selama hidupnya dan pernah berpuasa pula 1 hari di bulan Sya'ban. Maka dari itu Allah pun menghapuskan siksa daripadaku, karena aku memuliakan malam hari di bulan Sya'ban dengan salat dan juga dengan puasa 1 hari di bulan Sya'ban. Kemudian Allah pun memberi ampunan dan kegembiraan kepadaku dengan surga dan kasih sayangnya. Berkat 1 hari saja di bulan Sya'ban dia pernah melakukan ibadah dan berpuasa dengan niat dan tujuan yakni ikut mengagungkan bulan Sya'ban ini. Selain itu, dinasihatkan oleh para ulama bahwa malam nisfu Sya'ban merupakan malam penentuan, karena malam itu akan dicatat dan ditentukan semua umur, rezeki, takdir, dan keadaan kita di masa yang akan datang. Apakah ditakdirkan akan jadi orang yang dekat dengan Allah, atau orang yang ditakdirkan akan menjauh dari Allah. Dan kita bisa ditakdirkan juga di malam ini, apakah akan menjadi orang yang lurus atau menjadi orang yang tersesat dan mati su'ul khatimah. Dan ada orang yang ditakdirkan akan berumur panjang, menemui nisfu Sya'ban di tahun depan, dan malam ini juga akan ditentukan orang itu apakah akan menemui malam nisfu Sya'ban di tahun berikutnya atau tidak.
Kaya dan miskinnya kehidupan kita di masa yang akan datang pun juga akan ditentukan di malam nisfu Sya'ban ini. Jadi ini harus kita persiapkan dengan sebaik mungkin. Karena ini malam bukan malam yang main-main. Semua takdir kita dipertaruhkan di malam ini. Maka dari itu para ulama, khususnya Abah Guru Sekumpul, dulu sering mewanti-wanti bahwa di malam nisfu Sya'ban persiapan kita itu seharusnya dimulai sejak sesudah sholat asar. Itu kita harus sudah banyak-banyak bermunajat kepada Allah, bertawasul dan minta maaf kepada kedua orang tua. Nah, kalau orang tua sudah tidak ada, ziarahlah ke kubur mereka. Mulai perbanyak istighfar, banyak-banyak salawat sebelum akhirnya nanti masuk waktu sholat maghrib berjamaah. Baca Yasin 3 kali, salat tasbih, banyak-banyak membaca doa di malam nisfu Sya'ban, khususnya doa Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma nas'alukal afwa wal afiyah wal mu'afatad daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Nak perbanyak baca doa itu. Bahkan kalau mampu seharusnya malam ini kita tidak perlu tidur sampai subuh. Fokuskan untuk beribadah saja, mengingat luar biasanya anugerah Allah di malam nisfu Sya'ban ini, dan luar biasa pula mudaratnya jika kita tidak memanfaatkan malam ini dengan sebaik mungkin. Masya Allah, jadi berhubung malam ini malam Rabu, tepat pada tanggal 15 di bulan Sya'ban atau yang biasa kita kenal dengan nisfu Sya'ban, besoknya kita berpuasa, segera pasang niat kita di dalam hati untuk benar-benar memanfaatkan malam ini dengan sebaik mungkin, untuk meraih rahmat, ampunan, serta taufik dan hidayah Allah, agar kita nantinya diampuni dari segala dosa, dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan di akhirat masuk surga bighairi hisab. Amin Allahumma amin. Itu saja yang bisa saya sampaikan, dan terima kasih telah menonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.